Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardianelli dengan NIM D101211022 dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota kelas B. Di sini saya akan mereview materi potensi pembangunan ekonomi kemaritiman. Umumnya, yang menerapkan ekonomi maritim adalah negara kepulauan yang banyak dikelilingi oleh lautan, termasuk Indonesia. Sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim adalah sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pariwisata bahari. Pada dasarnya, ekonomi maritim adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara kepulauan untuk memeratakan ekonomi pembangunan negaranya. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan ini adalah Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi maritim yang dibangun oleh pemerintah Indonesia, salah satunya wujud dari upaya pemerataan pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita nasional. Potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam terdapat dua, yaitu sumber daya alam yang dapat dipulihkan dan juga sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Sumber daya alam yang dapat dipulihkan yaitu sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya dan dapat diperbarui dalam waktu yang relatif mudah dan biasanya dikembangkan melalui budidaya. Contohnya, ikan pelagis besar ataupun kecil, ikan demersal, udang, dan ikan hias, ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, yaitu sumber daya alam yang sama sekali tidak dapat dipulihkan karena pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia, serta jumlah sumber daya alam ini relatif statis. Contohnya seperti bahan tambang dan mineral, seperti bahan bangunan, pasir besi, pasir kuarsa, batu ngapung, siderir, dan mineral radioaktif atau zircon, garam, kemudian titanium, lempung kualim, kromit atau kromium, dan juga emas. Kemudian juga ada minyak dan gas bumi. Selanjutnya, jenis kelautan. Energi laut merupakan energi yang dihasilkan dari samudra dan laut. Contohnya seperti gelombang atau OTEC yang singkatan dari Ocean Thermal Energy Conversion, yang merupakan metode untuk menghasilkan energi listrik menggunakan perbedaan temperatur yang berada di antara laut dalam dan perairan dekat permukaan untuk menjalankan mesin kalor. Kemudian ada pasang surut dan juga angin. Selanjutnya yaitu jasa-jasa lingkungan. Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa manfaat langsung ataupun manfaat tidak langsung. Contohnya seperti media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, kemudian wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Selanjutnya yaitu potensi pembangunan ekonomi berdasarkan sektor kegiatan. Yang pertama ada perikanan tangkap. Perikanan tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di dalam air, laut, sungai, danau, dan lainnya. Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya biotik dan abiotik tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Perikanan tangkap juga ada di danau dan sungai. Perikanan tangkap potensinya 6,4 ton per tahun, mulai dari nelayan kecil atau besar ataupun ikan kecil dan ikan besar. Kemudian juga kerang-kerangan
yang bisa dijadikan souvenir. Potensinya dapat dijadikan pendapatan ekonomi. Selanjutnya yaitu perikanan budidaya, yang merupakan organisme air termasuk ikan, moluska, dan flora air. Pembudidayaan ini mencakup beberapa bentuk kegiatan dalam proses pemeliharaan guna menaikkan produksi seperti penebaran yang teratur, perlindungan berdasarkan predator, dan lain sebagainya. Budidaya laut 24 juta hektar, potensinya itu 40 juta ton per tahun, dan budidaya pantai atau tambak 1 juta hektar, contohnya budidaya ikan bandeng yang dominan di Sulawesi Selatan, udang, dan juga kepiting. Selanjutnya yaitu industri pengolahan perikanan, yaitu usaha pengolahan hasil perikanan atau organisme yang hidup di air untuk tujuan komersial atau industri, baik dari hasil budidaya maupun hasil tangkap. Selanjutnya, industri bioteknologi kelautan, yaitu teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut seperti sel atau enzim untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan atau merekayasa organisme untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan lingkungan. Kemudian industri bioteknologi kelautan, potensi pendapatannya 14 miliar US dollar per tahun. Ekstraksi bioaktif substansies omega 3, squalens, biopigmen, polisakarida, dan lain-lain untuk industri farmasi, kosmetik, dan makanan minuman. Contohnya seperti kuda laut, teripang, kerang-kerangan, bisa dimanfaatkan untuk industri bioteknologi kelautan. Selanjutnya ada pariwisata bahari, yaitu seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian baik itu pada permukaan, dalam, atau pada dasarnya. Contohnya di Indonesia yaitu di Labuan Bajo dan juga Raja Ampat. Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 km, yang dimana potensi pendapatannya yaitu 2,5 miliar. Selanjutnya ada pertambangan dan energi, yaitu praktik rekayasa dan konstruksi untuk mengelola dan mengekstrak sumber daya alam seperti mineral, biji logam, minyak bumi, gas alam, batu bara, sinar matahari, air, dan udara yang digunakan dalam proses industri atau komersial dan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya ada perhubungan laut. Devisa untuk pelayaran asing yang melintasi zona ekonomi eksklusif, potensi pendapatannya yaitu 10 miliar US dollar per tahun. Selanjutnya ada industri kapal, bangunan laut, dan pantai. Kemudian ada ekosistem pesisir laut, contohnya seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Kemudian ada pulau-pulau kecil, dan yang terakhir ada benda-benda berharga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.